Dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan, lamma akala Adamu minasyajarati, pada saat Nabi Adam telah memakan daripada buah huldi, baqiya fi batnihi salasina yauma. Ketika Nabi Adam memakan buah huldi, itu tinggal di dalam perutnya selama 30 hari. Walamma taba, ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah, maka amarahu ayyasuma salasina yauma. Allah memerintahkan Nabi Adam untuk berpuasa selama 30 hari. Jadi puasa 30 hari itu semenjak Nabi Adam sudah ada. Tujuannya untuk membersihkan dirinya Nabi Adam dari sisa-sisa makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern ini, orang yang meminum alkohol, orang yang mengkonsumsi narkoba, sabu-sabu, itu bisa diketahui sampai 6 bulan setelah dia mengkonsumsi. Dites urinnya, air seninya, dites rambutnya, masih tersisa selama 6 bulan itu masih ada bukti bahwa dia pecandu narkoba atau dia orang yang sedang mengkonsumsi alkohol. Maka Nabi Adam pun demikian. Tinggallah buah huldi ini unsur-unsurnya di dalam dirinya selama 30 hari. Tapi intinya adalah jamaah sekalian yang sama berbahagia, untuk melatih diri kita untuk bagaimana kita mengendalikan syahwat kita. Di dalam kehidupan ini ada 4 hal yang menjadi kenikmatan: makanan, minuman, berhubungan suami istri, dan tidur. Di bulan puasa kita disuruh mengekang 4 hal ini: mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi hubungan suami istri, bahkan mengurangi tidur. Biasanya kita tidur jam 10, jam 11, kita bangun nanti subuh. Ini biasa kita pulang sholat tarawih jam 10, istirahat sebentar, biasanya tidur jam 11 atau jam 12. Nanti jam 2, jam 3 bangun lagi. Kurang tidurnya, kurang makannya, kurang minumnya. Untuk mendidik diri kita untuk mengendalikan syahwat kita. Jamaah tarawih rahimakumullah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at. Allah menjelaskan, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Wahai manusia, apakah penciptaan kalian lebih sulit bagi Allah daripada langit dan bumi yang telah disempurnakannya? Kita ini hanya makhluk kecil, merasa hebat, petatang peteteng. Kalau bukan saya, kalau bukan apa tong kita ini ya? Allah menciptakan langit yang begini besar, begini luas. Maka Allah berkata, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah penciptaan kalian itu lebih sulit, lebih berat bagi Allah daripada langit dan bumi? Tentu tidak demikian. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah tinggikan langitnya dan dia menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan Allah jadikan siangnya terang benderang. Tidak bisa kita putar malam jadi siang, siang jadi malam. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita balik, saya mau salat tarawih kalau siang, puasa kalau malam, ya pangat toiting sa tindo-tindomu. Kan begitu. Iya, umpamanya habis maghrib, baru dia puasa, nanti subuh baru buka. Tidak bisa dibalik. Allah menjadikan malam gelap gulita, Allah jadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da zalika daha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah jadikan bumi ini makanan yang kita butuhkan, bahkan hewan ternak kita. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkan untuk menjadi kokoh bumi ini. Mata'allakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan buat kalian dan hewan-hewan ternak kalian. Fa iza ja'atit tammatul kubra,
apabila telah datang peristiwa yang berat, yang besar. Apa peristiwa yang besar itu? Hari kiamat. Kiamat ini ada dua, kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat hancurnya segala sesuatu, kiamat besar, terputusnya antara roh dan jasad, itu kiamat sugra. Semua kita pasti akan mengalami kiamat sugra ini. Maka ketika kiamat telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada saat itulah manusia teringat apa yang telah dia kerjakan. Oh, usia muda saya habiskan seperti ini. Oh, waktu saya tinggal di karosa seperti ini. Oh, waktu saya jadi masyarakat seperti ini. Yauma idzi yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada saat itu manusia tersadar, inilah kelakuan saya, inilah perbuatan saya, inilah film perjalanan hidup saya. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, tidak ada aturannya, halal halul nolamanang, tidak ada larangan, tidak ada perintah, tidak ada tarawih, tidak ada puasa. Tagha, melampaui batas dan yang aturanlah. Wa asaral hayatad dunya, dalam hidupnya hanya dunia saja. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka kata Allah, neraka jahimlah tempat kembalinya. Sebaliknya, ini yang dimaksud. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya dan nahan nafsa, dia menahan hawa nafsunya, mengekang dirinya, 'anil hawa, dari hal-hal yang cenderung menjatuhkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jannatul ma'wa, surga ma'wa, tempat kembalinya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, puasa ini mengajarkan kepada kita untuk nahan nafsa 'anil hawa. Bukan hanya tidak makan dan tidak minum, bukan hanya tidak berhubungan pasangan di siang hari, tetapi juga menjaga lidah kita, menjaga hati kita. Puasanya secara syariat sah karena dia tidak makan dan tidak minum. Tetapi secara hakikat puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia sibuk dengan kebiasaan-kebiasaannya, tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk menceritakan aibnya orang. Tidak sabar hatinya untuk memfitnah orang. Tidak sabar hatinya untuk mencaci maki orang. Tidak sabar hatinya, tidak tenang jiwanya untuk tidak berburuk sangka kepada orang. Inilah yang dimaksud dengan nahan nafsa 'anil hawa. Karena orang yang sudah cenderung memperturutkan hawa nafsunya, apapun yang dia dengar itu menjadi obrolan yang sangat enak, sangat asik. Dia duduk berjam-jam hanya untuk bercerita yang tidak ada manfaatnya. Ini nahan nafsa 'anil hawa, tidak mampu dia menahan dirinya seperti itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, terakhir dari ayat ini Allah menyatakan bahwa mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, kapan datangnya hari kiamat itu. Fima anta min zikraha, Allah mengatakan, untuk apa engkau menyebutkannya wahai Muhammad. Kalau kita tahu hari kiamat akan terjadi 2025, apa reken namu jamah? Nama ngapa mu reken? Atau kiamat akan terjadi bulan 4, bulan depan, apa reken namu jamah? Natubak tonga mo. Maka Allah mengatakan, fima anta min zikraha, untuk apa engkau menceritakannya wahai Muhammad. Endangi makannya. Hampir setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita menghadapi orang yang meninggal di depan mata kita. Tetangga kita, saudara kita, teman kita. Mati todi. Tidak ada yang dia bawa kecuali amalnya. Tapi endangi malah atau sadar. Mengapa? Fima anta min zikrah. Untuk apa kau menjelaskannya wahai Muhammad? Nanti kata Allah Subhanahu wa taala, innama anta munziru may yakhshaha. Tugasmu hanyalah memberi peringatan bagi orang yang takut kepadanya.
Malai paengarang bisa menjadi kesadaran bagi orang yang takut kepada Allah. Mu andanda rakyat nado kung Allah Ta'ala, andanda gunaan apa pengajak. Apa itu omong kosong gitu. Apa gitu sanggak manara mau cerita. Yang disebutkan bukan cerita saya, yang disebutkan adalah Al-Qur'an. Yang disebutkan adalah ada penyampaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir jamaah sekalian yang sama berbahagia, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah pada saat mereka melihat bagaimana terjadinya kiamat pada dirinya, kiamat yang besar itu, ka'annahum yauma yarawnaha, pada hari di mana mereka melihatnya, lam yalbasu, mereka seolah-olah tidak tinggal hidup di dunia ini, illa asyiyatan, kecuali hanya di waktu duha, hanya di waktu sore, atau hanya di waktu pagi. Kalau kita runut perjalanan hidup kita, mulai kita lahir sampai kita meninggal, seolah-olah hidup ini hanya sebentar saja. Dan di saat ini, mate boda miano, dan saat ini dia sudah tidak ada. Kemarin Ramadan masih sama-sama ki salat tarawih. Kemarin Ramadan masih sama-sama ki buka puasa. Di dan media. Apa maknanya? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah hidup ini hanya sebentar, hanya pagi kemudian sore kita meninggal, atau sore kemudian pagi besoknya kita meninggal. Maka jamaah sekalian yang sama berbahagia, gunakan momen Ramadan ini untuk menjadikan bahan renungan bagi kita, untuk menambah rasa takut kita.